Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Al-Khatib ingin berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada para hadirin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian semua dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka seperti halnya mereka berlayar tanpa perahu. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mugawwith, tidaklah seorang mayat yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal kecuali kondisinya seperti orang yang tenggelam melambai-lambaikan tangan minta pertolongan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita harus sadari betul bahwasanya cepat atau lambat, muda atau tua, kaya ataupun miskin, kita akan mengalami yang namanya satu kematian. Al-mautu haqqun, kematian adalah satu hal yang hak, yang nyata. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat matinya tidak pakai sakit lagi. Wa kam min adilin asahina minad dahri, dan tidak sedikit orang yang sakit komplikasi tapi sampai sekarang masih hidup. Wa ta'addatil asbab wal mautu wahidun, apapun sebabnya ujung-ujungnya manusia akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu fatazawwad bittaqwa, persiapkanlah diri kita dengan bekal apa? Takwa. Hanya bekal takwa sebaik-baiknya bekal. Fa innaka la tadri idza halal lailu hal ta'isu ilal fajri, karena kita tidak akan pernah tahu ketika malam sudah datang besok pagi apakah ada jaminan masih hidup atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika kita sudah mati masuk ke dalam kubur, maka kuburan bukan berarti akhir daripada segalanya. Kuburan bukan berarti selesai semua perkara. Justru kuburan adalah babak baru untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Hayatan ba'da hayatin, karena ada hidup setelah hidup, dan terminalnya adalah kuburan. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika diceritakan oleh Rasul tentang azabnya neraka, beliau tidak sedih. Ketika diceritakan oleh Rasul tentang siksanya api neraka, beliau tidak bersedih. Tapi ketika Rasul menceritakan kuburan, beliau bersedih. Bahkan suatu ketika, kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa 'alal qabri, ketika sahabat Utsman bin Affan berhenti di suatu kuburan, maka sahabat Utsman menangis hatta yabulla lihyatahu, sampai air matanya membasahi janggutnya. Ditanya oleh sahabat, Utsman bin Affan, kenapa engkau diceritakan oleh Rasul tentang siksa neraka engkau tidak menangis, tapi ketika engkau diingatkan dengan kuburan engkau menangis? Maka sahabat Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru manzilun min manazilil akhirah, kuburan adalah satu persinggahan di antara persinggahan kehidupan akhirat. Kuburan adalah awal daripada nasib orang, baik atau tidak, celaka atau bahagia. Sebab dalam kuburan fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kalau kita selamat di dalam kubur maka kehidupan setelahnya kita akan selamat.
kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, fa in lam yanju fama badahu asyarru minhu. Tapi kalau kita celaka di kuburan, maka kehidupan setelahnya akan celaka. Artinya apa? Surga dan neraka kita tergantung nasib kita di alam kubur. Bahagia atau celakanya kita nanti di akhirat tergantung bagaimana kita di alam kubur. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengingatkan di dalam sabdanya bahwa kuburan kita itu sehari semalam berkata kepada kita 5 kali, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Sesungguhnya kuburan itu memanggil-manggil kita sehari semalam sebanyak 5 kali. Wa yaqulu, dan berkata kepada kita, wahai manusia, ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang sepi, rumah yang sendiri. Faj'al laka mu'nisan qira'atal Qur'an, maka bawalah teman, bawalah pendamping ke alam kubur, yaitu bacaan Al-Quran. Ana baitul zulmah, aku adalah rumah yang gelap gulita. Fanawirni bi qiyamil lail, maka bawalah cahaya dengan salat malam. Ana baitu turab, aku adalah rumah yang berdebu, rumah yang kotor. Fahmilil firas wa huwal amalus salih, maka bawalah alas berupa amal-amal soleh. Ana baitul afai, aku adalah rumah ular berbisa. Faj'al tiryaq wa huwa bismillahi, maka bawalah penawarnya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ana baitu sa'ili munkar wa nakir, aku adalah rumah tempat bertanya malaikat munkar dan nakir. Maka fa'akthir ala zahri biqali syahadatain, maka perbanyaklah di muka bumi membaca 2 kalimat syahadat agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir.